Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Giri Hendra Negara NIM 180536633 ingin menjelaskan tugas UAS praktikum lanjut B3 yaitu membuat simulasi di Proteus. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan mengenai kinematika robot tangan, di mana kinematika robot tangan merupakan studi analitis pergerakan obrolan terhadap sistem kerangka koordinat acuan yang bergerak diam tanpa memperhatikan gaya menyebabkan pergerakan tersebut. Nah, persamaan kinematika maju mendeskripsikan posisi dan orientasi vektor yang dinamakan dalam posisi sendi, sedangkan persamaan kinematika balik mendeskripsikan konfigurasi posisi sendi untuk menghasilkan posisi dan orientasi vektor tertentu. Atau lebih ringkasnya seperti ini. Ketika kita mencari inverse kinematik, maka kita mencari sudut dengan input titik x, y, z atau koordinat kartesian, sedangkan forward kinematik digunakan untuk mencari titik dengan input berupa sudut. Kita akan masukkan nilai sudutnya, maka akan diketahui titik yang dituju. Karena tugas saya menggunakan simulasi dengan 3 DOF, maka akan dijelaskan DOF. DOF merupakan kepanjangan dari degree of freedom, yang berarti derajat kebebasan. Apabila terdapat 3 DOF, artinya terdapat 3 derajat kebebasan. Biasanya digunakan pada kinematika robot, metode yang memberikan perintah pergerakan lengan robot agar sesuai dengan derajat serta titik yang dituju. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah rumus forward kinematik, di mana seperti yang saya katakan tadi, bahwa forward kinematik adalah mencari sumbu X, Y, dan Z. Titik X, Y, Z pada sumbu kartesian. Nah, dengan input, yaitu sudut. Ini adalah bentuk gambar dari 3 DOF. Jadi ini adalah titik yang dituju, atau X, Z, maka inputnya adalah sudut yang ada di sini dan juga di sini. Nah, ini adalah rumus inverse kinematik. Inverse kinematik adalah kita memberikan input berupa sumbu X, Y, Z dan akan didapatkan sudut. Nah, kita akan masukkan input titik ini untuk mendapatkan sudut, yaitu θ1, θ2, dan juga θ3. Ini adalah rumusnya. Rumus ini yang akan kita gunakan pada program Arduino dan kita simulasikan. Jadi seperti itu. Sumber ini saya dapatkan dari buku atau job sheet 3 kinematika robot lengan yang dulu pernah saya dapatkan pada kelas robotika 2. Jadi ini adalah isinya. Di sini adalah sumbernya mengenai rumus-rumusnya inverse kinematik maupun forward kinematik. Kemudian kita beralih ke program. Ini adalah program yang saya gunakan untuk disimulasikan pada Proteus. Jadi saya menggunakan harus ditampilkan pada LCD, makanya adalah pin yang digunakan untuk LCD, dan karena 3 DOF maka menggunakan 3 servo. Ini adalah servo yang digunakan, ini 3 buah kita inisialisasikan. Terus kemudian ini adalah tombol-tombol input yang perlu digunakan. Kemudian tombol input tadi akan memasukkan nilai X. Ya, ini adalah masukkan input nilai X, dan ini input nilai Y, terus kemudian ini adalah input nilai Z. Ya, ini adalah input X, kemudian ini adalah bentuk inisialisasi untuk terakhir. Jadi ketika sudah dimasukkan semua inputnya, barulah akan dijalankan dengan program untuk mencari θ. Nah, ini adalah rumus yang digunakan yang saya dapatkan dari buku dari job sheet robotika 2 tadi ini. Nanti akan ditampilkan outputnya berupa nilai θ atau nilai sudut dari hasil perhitungan rumus ini. Jadi ini adalah program yang saya buat. Program yang saya buat untuk mencari sudut dari 3 DOF, atau ibaratnya kita mencari θ-nya kan kita menggunakan inverse kinematik. Jadi inputnya adalah titik X, Y, dan juga Z, sehingga nanti akan didapatkan sudut θ1, θ2, dan θ3. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Proteus. Jadi ini adalah Proteus yang saya buat, di mana ini adalah tombol input, ini adalah Arduino Uno, ini adalah servo 3 buah, 1, 2, 3,
dan juga ini LCD sebagai penampilnya. Jadi ini adalah servo 1, servo 2, dan servo 3. Input yang saya gunakan sejumlah 6. Sebenarnya inputnya bisa diminimalisir menjadi 3, tapi agar berbeda dengan yang lainnya, maka saya membuat input 6. Jadi masing-masing untuk titik X, Y, dan juga Z, kemudian OK untuk lanjut. Reset adalah kembali ke awal, dan mengurangi adalah mengurangi nilai dari input X, Y, ataupun Z. Oke, kemudian kita akan jalankan programnya. Jadi ini adalah nilai input pertama, kita masukkan dengan kita klik OK. Nah, kemudian nilai X ini bisa kita inputkan. Bila kelebihan, kita bisa menguranginya. Nah, kita coba set nilai ini 6. Kemudian kita pindah, kita klik OK, maka akan berpindah ke titik Y. Nah, kita masukkan nilai Y. Kemudian kita masukkan nilai Z. Nah, misalkan nilainya adalah inputnya ini, maka kita lanjutkan. Nah, ready. Ini berarti bersiap untuk masuk ke fungsi selanjutnya untuk perhitungan universe kinematik. Kita tekan OK lagi. Maka akan didapatkan nilai output sekian, jadi ini θ1, θ2, dan θ3, dan servo akan bergerak sesuai dengan output yang didapatkan. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila suka video ini silahkan sukai, komen, dan juga subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.